Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi Yogyarbi Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pribadi dalam Islam. Etika pribadi adalah bentuk etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika menghargai diri sendiri adalah berarti mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatmu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Di sini sudah sangat dijelaskan bahwa menghargai diri sendiri artinya bersyukur tentang apa yang Allah berikan. Kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu semua adalah pemberian dari Allah. Maka kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan, dan jika kita tidak bersyukur, maka ingatlah surat Ibrahim ayat 7 tadi, bahwa Allah sangat tidak menyukai hal seperti itu. Selanjutnya ada etika menuntut ilmu. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah penunggalan dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan, yang artinya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata tanpa ada tujuan yang lain, tanpa dibuat-buat, tanpa ditujukan untuk makhluk, tidak untuk mencari pujian manusia atau makna-makna lain selain pendekatan diri kepada Allah. Maksudnya, ketika kita ingin berbuat kebaikan, ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, itu didasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa ada tujuan untuk dilihat oleh orang lain, untuk mendapatkan pengakuan atau hal-hal semacam itu, terutama dari pengakuan manusia. Selanjutnya adalah berdoa. Doa adalah wujud pemohonan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kerendahan hati untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan darinya. Maksud dan tujuan dari berdoa dalam menuntut ilmu adalah ketika kita berdoa, tentu Allah akan memberikan kemudahan, karena barang siapa yang mau berdoa kepadanya, pasti akan Allah kabulkan. Dan jika manusia itu sendiri tidak ingin berdoa, maka akan ada sanksi tersendiri untuk manusia tersebut. Sehingga doa dalam menuntut ilmu itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya adalah bersungguh-sungguh. Orang yang menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Maksudnya, apabila kita mencari ilmu, harus giat dan tekun. Alasan mengapa manusia wajib menuntut ilmu adalah karena manusia dan akhirat hanya bisa diraih dengan ilmu. Kesuksesan manusia di dunia dipengaruhi oleh ilmu. Kemudian pula dalam beragama untuk kehidupan di akhirat kelak pun harus dengan ilmu. Oleh karena itu, ketika kita menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, agar supaya kita tidak dimanfaatkan oleh ilmu, kita tidak diberdaya oleh ilmu. Jika kita mampu menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kita dapat mengetahui ilmu itu dan mempergunakan ilmu itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya ilmu jika dilandaskan oleh Al-Quran, maka jalannya adalah benar. Selanjutnya adalah menjauhi kemaksiatan. Jika kita sudah ikhlas berdoa dan bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menjauhi kemaksiatan, karena sesungguhnya kemaksiatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala akan memperhambat dan membuat kita ingkar dengan janji kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan menunjukkan apa yang belum diketahuinya, dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pahala yang sangat besar. Bahkan sampai mati pun pahala akan tetap mengalir deras jika ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain." Seperti layaknya manusia yang meninggalkan jejak kaki di padang pasir, layaknya orang yang meninggalkan bekas kebaikan dan tidak menampakkan sosoknya. Seperti itulah bentuk ikhlas yang sesungguhnya. Jika kita benar-benar untuk menyebarkan ilmu dalam bentuk kebaikan, kita tidak butuh yang namanya sosok kita dikenal oleh publik. Kita hanya perlu bahwa
kita ikhlas dalam menyebarkan ilmu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada menjadi contoh yang baik. Berbuat baik juga mengandung pengertian untuk tidak melakukan yang tidak bermanfaat, apalagi yang merugikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah kemampuannya untuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Demikian sabda Nabi kita Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.